Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang keempat. Mohon maaf suaranya agak parau, jadi nggak nyaman didengar ya, tapi kita harus kuliah. Kemudian seperti biasa kuliah kita efektif efisien. Jadi kita ketemu di kelas sebentar, sesudah itu saya persilakan Anda ke perpustakaan, baca buku apa yang Anda suka. Kemudian kalau Anda punya tugas-tugas dari dosen lain, kerjakan. Saya ingin Anda sukses ketika mendapat IPK tertinggi ya. Amin. Jadi rumusnya itu IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Maka nasihatnya adalah jangan pernah remehkan satu mata kuliah. Ya. Untuk mata kuliah PPKN kita belajarnya efektif efisien. Jadi hari ini kita akan tampilkan di depan 3 orang. Sesudah itu kemudian kita bisa bubar ya. Kita ambil di tengah, di bawah dan di atas ya. Yang paling atas ya. Nanti yang tengah, kemudian paling bawah. Yang paling atas M. Juliadin mana? Mana orang? Oh. Kenapa beliau? Oke. Tapi tulisannya sedikit. Materinya terlalu singkat ya buat ya. Oke, sekarang Anda buka gadget Anda masing-masing. Kalau yang punya laptop silakan buka laptopnya. Kalau punya gadget silakan buka gadgetnya. Kalau berhalangan bisa pinjam numpang di kawannya ya. Nah, buka tentang materi pendidikan Pancasila ya, yang PowerPoint. Oke, sudah buka yang PowerPoint tentang pendidikan Pancasila. Panggilanmu apa? Adit. Adi. Iya. Ya. Sekarang kita minta Mas Adi berikan kami informasi. Kamu buka gadgetnya. Oh. Ya. Tunggu sebentar ya. Beliau ketinggalan HP-nya. Saya minta Mas Adi sebutkan slide mana yang akan kita diskusikan. Sebut nomornya, itu ada nomornya ya. Slide kesekian, ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya. Silakan duduk santai aja. Nggak bisa buka dia. HP-nya rusak? Bukan Pak, aplikasinya nggak ada jadi. Aplikasinya nggak ada, yang bisa pinjamkan HP? Nah itu. HP-nya sudah tua katanya. Oke, slide keberapa? Terima kasih yang berkenan meminjamkan ya. Slide keberapa Mas Adi? Ya gimana Pak? Slide keberapa? Itu kan ada PowerPoint. Oh yang saya tulis Pak? Iya, enggak usah. Lihat aja PowerPoint-nya. Enggak usah lihat tulisanmu terlalu sedikit. Slide keberapa yang mau kita diskusikan? Jadi cara belajar efektif gitu ya. Saya kasih PowerPoint, Anda pilih slide yang menarik untuk didiskusikan. Yang slide 36. Slide keberapa? Slide 36. Slide ke-36. Mohon sahabat sekalian buka slide ke-36. Slide ke-36 itu tentang BPUPKI. Ya. Apa yang mau kita diskusikan Mas Adi? Apa yang menurut kamu menarik untuk didiskusikan di slide ke-26 ini? Ke-36. Begini Pak. Yang keras suaranya biar kawannya dengar. Begini Pak. Pada slide 36 ini kan Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 dan setelah berpidato Muhammad Yamin menyampaikan teks tertulis tentang dasar negara. Dan di sini isi pidato Muhammad Yamin berbeda dengan teks tertulis yang diserahkan pada panitia Pak. Terus? Jadi apakah ada alasan khusus Muhammad Yamin berbeda memberikan teks tertulisnya dan dengan berpidatonya? Oke, beliau bertanya, apa alasan Muhammad Yamin menyampaikan teks tertulis kepada BPUPKI berbeda dengan isi pidatonya, kira-kira begitu ya? Apa alasan Muhammad Yamin? Ada yang tahu jawabannya? Apa alasan Muhammad Yamin menyerahkan isi teks tertulisnya itu berbeda dengan isi pidatonya?
Nggak ada yang tahu ya kecuali Tuhan dan Muhammad Yamin. Ya, maka kemudian pertanyaannya kita ubah. Pertanyaannya kita ubah, bukan alasan, tapi apa rasionalitasnya. Kalau rasionalitas itu permainan logika kita ya. Kalau permainan logika boleh, kan kita berlogika saja ya. Apa rasionalitasnya sehingga Muhammad Yamin menyerahkan isi teksnya itu berbeda dengan isi pidatonya. Maka kemudian secara rasional Anda akan tahu bahwa ketika orang menyampaikan sesuatu secara lisan, seperti saya ngomong begini, itu nanti tidak akan serapi, tidak akan sesistematis, tidak akan setertib kalau saya menulis. Omongan lisan itu tidak sistematis, tidak tertib, dan kadang-kadang spontan, ada tertawanya dan seterusnya. Kan kalau nulis nggak ada tertawanya ya. Anda kan nggak bisa waktu hujan terus hahaha kemudian gitu, nggak bisa. Tapi kalau ngomong bisa ketawa. Jadi itu. Maka kemudian nanti kita menjadi paham bahwa ketika dia menyampaikan pidato, kan dia menyampaikan pidato dengan sangat bersemangat. Dia ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang bisa melayani semua suku, agama, ras, dan adat istiadat. Semangatnya begitu. Semangat persatuan para tokoh kita itu kan besar sekali. Semua yang tokoh-tokoh BPUPKI itu kan orang-orang yang nasionalis ya. Jadi semangat bersatunya besar. Saking semangatnya sehingga kemudian kata-kata yang dipilih, diksi yang dipilih itu seringkali sangat singkat dan sulit dijelaskan. Ketika beliau menggunakan segala macam pri itu ya, pri ini, pri itu, pri ini, pri itu kan di pidatonya begitu ya. Kalau Anda waktu di TK kalau dengar kata pri itu kan pasti cerita tentang dongeng hantu ya. Nah, pada pri kemanusiaan, pri kebangsaan dan lain sebagainya. Nah, ketika dia menulis itu kemudian dia terjemahkan dengan bahasa yang lebih tertib, bahasa yang sistematis, bahasa yang lebih ilmiah. Maka kemudian nanti kalau Anda baca yang teks tertulisnya itu mirip dengan yang Pancasila yang sekarang kita gunakan. Saya bilang mirip ya, karena bahasanya lebih tertib. Nah, itulah alasan mengapa, itulah rasionalitas mengapa teks yang ditulis oleh Muhammad Yamin lebih bagus daripada yang dipidatokan. Sehingga itu kemudian menjadi dasar bagi BPUPKI memandang teks tertulisnya itu sebagai jalan pikirannya Muhammad Yamin, bukan yang dipidatokan. Yang dipidatokan itu dianggap sebagai pengantar teksnya. Jadi yang dipidatokan itu sebagai pengantar, substansinya pada teks tertulisnya. Sehingga nanti teks tertulisnya itu semacam bahan baku untuk kemudian merumuskan dasar negara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, slide keberapa lagi? Jadi jatah beliau hanya 3 slide ya. Itu slide pertama. Slide kedua apa lagi? Slide kedua yang 66 Pak. 66. Slide 66. 66 tentang manusia sebagai monopluralis ya. Oke, apa yang mau kita diskusikan? Ini Pak, secara antropologis berdasarkan eksistensi Pancasila memahami manusia sebagai monopluralis. Monopluralis ini kayak gimana Pak? Oke, beliau bertanya monopluralis itu kayak gimana Pak? Seperti apa gitu ya? Bagaimana maksud dari monopluralis? Maka sebelum masuk ke monopluralis saya ingin bicara tentang ontologi dulu. Jadi kalau nanti Anda belajar filsafat, Anda akan kenal ada yang namanya ontologi, ya, ada yang namanya epistemologi, ada yang namanya aksiologi. Ontologi itu ilmu tentang ada. Sesuatu itu ada atau tiada itu belajarnya di ontologi. Kemudian aksiologi, ilmu tentang tindakan, aksi. Dan yang ketiga epistemologi, ilmu tentang ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari ilmu. Ya, misalnya bagaimana cara mendapatkan ilmu. Nah, itu ada nanti kalau Anda masuk diploma 4 di semester 5 ada mata kuliah metodologi penelitian. Saya mengampu metodologi penelitian. Anda akan belajar tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan. Ada cara memperoleh pengetahuan, ada validitas, ada reliabilitas dan lain sebagainya. Ya, jadi filsafat itu terdiri dari 3 bagian, ontologi ilmu tentang ada, epistemologi ilmu tentang ilmu, dan aksiologi ilmu tentang aksi atau ilmu tentang tindakan. Nah, kalau kita menggunakan ontologi ilmu tentang ada, maka manusia itu dipandang sebagai makhluk yang monopluralis. Mono itu tunggal, plural itu jamak.
Jadi orang sering menyebutnya sebagai tunggal yang jamak. Dia seolah-olah tunggal, tapi sebetulnya dia jamak. Seolah-olah satu, tetapi sebetulnya lebih dari satu. Ya, itu pengertian dari monopluralis. Apa buktinya? Buktinya adalah manusia itu kan ada jasmani dan rohani. Seolah-olah hanya jasmaninya saja, padahal ada rohaninya. Berarti kan tidak tunggal, tapi jamak. Seolah-olah hanya jasmani, padahal ada rohaninya. Ya. Kita kan nggak mungkin kemudian bikin undangan, silakan kumpul di aula kelas H, hanya jasmaninya saja, rohaninya tinggalkan, atau sebaliknya kita kumpul di pendopo rohaninya saja, jasmaninya tinggalkan di ruangan masing-masing. Nah, itu kan nggak mungkin, jadi tidak mungkin dipisahkan. Itu jasmani dan rohani. Ada lagi tentang individu dan sosial. Ada yang bilang kita itu makhluk individual, ya. Karena kita kan punya kepentingan. Saya punya kepentingan sebagai dosen, Anda punya kepentingan sebagai mahasiswa. Kita masing-masing punya kepentingan. Tetapi kita kemudian punya kepentingan bersama. Apa kepentingan bersamanya? Kita ingin kuliah kita sukses, saya ingin Anda kuliahnya juga sukses, dan lain sebagainya. Jadi ada kepentingan bersama. Ketika bicara tentang kepentingan bersama, kita berarti makhluk sosial. Kita menjadi bagian dari orang lain. Saya menjadi bagian dari Anda menjadi bagian dari saya, agar kemudian perkuliahan ini menjadi sukses, kira-kira begitu ya. Jadi antara individual dan sosial tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang berikut, orang bilang kita makhluk mandiri. Ya, kita mandiri. Kita putuskan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan kita yang putuskan. Mau jadi apa? Mau jadi ahli pertanahan, mau buka kantor, mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, kita yang putuskan. Kita makhluk mandiri, tetapi jangan lupa kita hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, tentu beliau punya kewenangan terhadap kita. Ya, saya punya contoh misalnya, ketika saya kecil, SD begitu, saya ingat ibu saya cerita ini. Setiap ditanya ceritanya, Riz, kalau besar mau jadi apa? Pengen jadi tukang becak. Kenapa saya pengen jadi tukang becak? Karena setiap ke TK dulu saya sekolah diantar ke tukang becak. Dan itu tukang becaknya ramah, baik, nyaman. Jadi saya pikir jadi orang baik itu jadi tukang becak. Bayangkan kalau itu dikabulkan Tuhan. Ya, kalau doa saya ketika kecil itu pengen jadi tukang becak itu dikabulkan Tuhan, tentu kita hari ini nggak ketemu di ruang kuliah. Kita ketemunya di Malioboro. You. Anda bayar 10.000, saya antar ke STPN. Nah, itu apa? Tuhan punya kewenangan. Tuhan bilang, beliau mungkin bilang, saya nggak setuju harus jadi tukang becak. Lebih baik jadi dosen, mungkin begitu ya kira-kira. Nah, jadi kita makhluk mandiri, tapi kita juga hamba Tuhan. Kita punya keinginan, tapi Tuhan juga punya keinginan. Dan biasanya kita harus kemudian menyesuaikan diri dengan keinginan Tuhan, tentu berdasarkan agama kita masing-masing. Menyesuaikan diri, teknik penyesuaian dirinya itu digunakan teknik agama kita masing-masing ya, supaya kemudian kita sejalan dengan beliau, sejalan dengan Tuhan. Oke, itu maksudnya dari monopluralis ya. Jadi seolah-olah tunggal tapi sebetulnya jamak ya. Kita itu makhluk jasmani dan rohani, kita itu individual dan sosial, kita itu makhluk mandiri dan sekaligus hamba Tuhan. Slide terakhir, Adi. Slide yang 65, Pak. 65 yang tadi itu kesatuan majemuk yang tunggal. Siapa? Ya. Ya. Apa yang itu kan sudah dijelaskan tadi. 65 dengan 66 satu kesatuan itu. Pak, yang kedua itu Pancasila memiliki sila-sila yang merupakan satu kesatuan yang organis berhubungan secara fungsional. Oh ya, oke. Pancasila memiliki sila-sila yang merupakan satu kesatuan yang organis. Organis itu artinya berhubungan secara fungsional. Ada hubungan fungsi, ada hubungan manfaat, kira-kira seperti itu. Saya sering bilang pada Anda, mengapa Anda harus jadi orang yang nasionalis? Mengapa Anda harus cinta tanah air? Karena cinta tanah air, nasionalis itu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan itu sila ke-1. Dan kalau kita sudah bersyukur kepada Tuhan, Tuhan bilang hormati orang lain. Kita masuk ke sila kedua. Jadi kemudian itu nyambung. Dan bagaimana cara menghormati orang lain? Hormati mereka, kepentingan mereka. Ambil keputusan bersama, sila ke-4. Buat siapa? Buat masyarakat, sila ke-5. Jadi setiap sila itu bahasa sosiologinya berkelindan ya. Saling kait mengait yang saling mencerahkan sehingga kemudian tidak bisa dipisahkan. Itu yang dimaksud dengan organis ya. Jadi seperti yang diingatkan oleh Adi tadi, Pancasila memiliki sila-sila yang merupakan satu kesatuan yang organis, berhubungan secara fungsional, nggak bisa dipisahkan dan tidak boleh dipertentangkan ya.
Tidak boleh dipertentangkan religius lawan humanis, humanis lawan nasionalis, nggak boleh dipertentangkan. Tetapi kemudian disinergikan karena mereka merupakan satu kesatuan yang organis. Oke Adi, terima kasih. Thank you. Ya, applause buat Adi. Ya, itu yang di atas ya. Sekarang kita ambil yang tengah. Kita ambil yang tengah. Yang tengah. Rahma mana? Rahma Aspianti. Oke. Yang tadi minjamkan HP, Adi sudah dikembalikan HP-nya? Sudah? Oke. Barangkali Adi lupa atau HP-nya nggak dikembalikan. Oke, panggilannya apa Mbak? Rahma. Mbak Rahma. Oke Mbak Rahma, slide keberapa yang mau kita diskusikan? Data Anda 3 slide. 44. Slide ke-44. Ayo sahabat sekalian, lihat slide ke-44. Slide ke-44 apa? Keterkaitan. Pancasila ya. Ya. Slide ke-44, mohon dilihat gadgetnya, handphonenya. Keterkaitan antar sila pada Pancasila. Oke, apa yang mau kita diskusikan, Mbak Rahma? Pertanyaan saya gini ya, kan sekarang banyak generasi muda yang mungkin lebih suka dengan produk luar negeri, kurang menyukai produk dalam negeri. Terus bagaimana sih cara kita sebagai generasi penerus bangsa dalam mengajak generasi muda untuk lebih cinta pada produk dalam negeri? Karena itu kan termasuk pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga. Oke, bagaimana mencintai ya? ACI ya, aku cinta Indonesia itu ya, mencintai produk Indonesia. Sekarang saya ingin bertanya, kalau saya ini, saya minta pendapat Anda ya. Kalau saya setiap sore sekitar habis sholat maghrib tuh loh, habis sholat maghrib menjelang isya, itu saya mendampingi istri saya tuh nonton drama Korea. Istri saya tuh paling seneng drama Korea. Saya mendampingi istri saya nonton drama Korea. Yang sekarang lagi main di net itu ya, kan bagus cerita itu tentang robot itu ya. Anda nonton nggak? Kalau nggak nonton harus nonton. Ya, itu bagus tentang robot. Robotnya itu sangat humanis ya. Robotnya itu sila kedua itu ya. Robotnya itu humanis. Jadi nanti itu ada semacam percintaan antara manusia dengan robot lah kira-kira kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya hobi nonton drama Korea, pertanyaan saya nasionalis nggak? Ya, siapa yang bilang saya nggak nasionalis? Happy aja, nggak apa-apa, nggak ada hubungannya dengan nilai. Yang tidak nasionalis, tidak. Yang bilang saya tidak nasionalis siapa? Oke. Ada yang bilang nasionalis? Mana? Nggak ada juga, berarti bingung ya. Saya ganti ceritanya. Siapa di antara Anda yang menggunakan HP Oppo? Oppo. Oke. Pertanyaan saya, nasionalis nggak? Nasionalis. Siapa yang menggunakan Samsung? Ada juga. Nasionalis nggak? Nasionalis. Maka kemudian pertanyaan menariknya adalah, apakah ketika kita menggunakan produk luar negeri, apakah ketika kita menikmati produk luar negeri, kemudian kita dianggap tidak nasionalis? Menurut saya, nanti kita boleh beda pendapat ya. Menurut saya tidak sesederhana itu. Ya, pengertian nasionalis, cinta tanah air tidak sesederhana itu. Ya, karena meskipun saya penggemar drama Korea, tapi saya juga senang drama-drama Indonesia. Sekarang kan lagi main di bioskop itu yang Cell Number 7 itu ya, yang orang idiot itu kan paduan adopsi ya, mengadaptasi drama dari luar negeri yang diadaptasi ke Indonesia. Si namanya Pino itu kan aktingnya bagus. Itu kalau Anda nonton, Anda ada ketawanya, ada nangisnya. Nah, jadi tetap aja cinta Indonesia. Jadi sebetulnya tidak sederhana itu. Berikutnya,
Kalau kita menggunakan produk, misalnya laptop dan lain sebagainya, yang produk luar, kan tetap nasionalis, karena kemudian kita gunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Para pemain kita, pemain bulu tangkis yang hebat-hebat itu sponsornya siapa? Yonex, YONX itu ya. Itu kan juga maksudnya non Indonesia, bukan Indonesia. Jadi tidak sesederhana itu. Jadi kalau kemudian ada tuduhan bahwa generasi milenial tidak nasionalis hanya karena mereka menggunakan produk luar, tidak sesederhana itu. Bahkan mungkin kita bisa bilang bahwa generasi milenial itu butuh produk berkualitas. Generasi milenial butuh produk berkualitas. Karena mereka butuh produk berkualitas, maka sebetulnya mereka sedang mendorong agar produk Indonesia berkualitas. Karena kalau tidak berkualitas nggak dibeli oleh generasi milenial. Makanan harus yang berkualitas, barang-barang yang elektronik harus yang berkualitas. Jadi begitu ya. Jadi nasionalisme itu tidak sesederhana seperti itu. Tidak hanya karena Anda membeli Oppo kemudian Anda dibilang tidak nasionalis. Jangan lupa ketika kita perang kan, kita juga waktu zaman perjuangan, senjata yang kita gunakan kan juga buatan luar negeri. Karena dulu belum ada pindad. Ya, semua harus dari luar negeri. Ketika kita perang dengan Belanda merebut Papua, misalnya merebut Irian Jaya, Irian Barat, itu kan juga semua kapal yang kita gunakan buatan luar, buatan Rusia dan lain sebagainya, buatan Soviet. Jadi nasionalisme itu di hati, di cinta kita itu. Nah, cinta itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara, dan biasanya itu diekspresikan lewat profesi. Cinta tanah air itu nanti diwujudkan lewat profesi. Kalau Anda kadastral, ya ahli pemetaan kadastral, maka Anda nanti mewujudkan cintanya di situ. Bahwa hasil ukur Anda itu tepat, tidak menimbulkan konflik, itu sudah cinta tanah air. Kalau nanti Anda jadi pengusaha perpetaan, peta-peta yang Anda buat berkontribusi buat masyarakat, itu cinta tanah air. Kalau Anda jadi birokrat, jadi kepala kantor, kepala kanwil, itu juga demi tanah air. Ya, jadi nasionalisme itu tidak sesederhana hanya dengan menilai apakah Anda beli Oppo atau tidak beli Oppo. Nasionalisme itu tidak sesederhana Anda gemar drama Korea atau anti drama Korea. Ya? Nah, soal drama Korea ini, saya sedang nulis buku tentang drama Korea. Nah, kalau yang semester 3 sudah saya posting itu di WA Group, kan kami juga punya WA Group di semester 3. Sudah saya posting buku yang insya Allah terbit tahun ini. Sekarang sedang naik cetak, sedang menunggu proses ISBN-nya. Bukunya belum boleh diedarkan, tapi PDF-nya sudah boleh diedarkan untuk promosi. Nanti saya akan posting di WA Group ini buku yang saya tulis drama Korea itu. Jadi judul bukunya itu Happy Birthday. Itu kisah cinta dua orang, Kim Jong Jun dengan Song Ji Hye. Nah, nanti lihat bukunya. Ya, jadi kisah cintanya itu ada konteksnya. Konteksnya adalah sosiologi agraria. Jadi mudah-mudahan kalau nanti Anda baca buku itu, Anda tertarik masuk diploma 4, ketemu saya kuliah di sosiologi agraria. Karena itu materinya materi kuliah. Jadi itu sebetulnya adalah materi kuliah semester 3 yang dikemas dalam bentuk drama Korea. Ya, jadi nanti saya posting. Tapi tidak untuk tugas ya, itu hanya untuk hiburan, karena itu nanti tugasnya di semester 3. Kalau di semester 3 saya minta mereka menganalisis buku itu, kemudian membahas materi sosiologi agrarnya di kelas. Tapi kalau untuk Anda, untuk hiburan aja, untuk bukti bahwa memang saya penggemar drama Korea gitu ya, kira-kira begitu. Oke Mbak, jadi itu ya nasionalisme. Slide ke berapa lagi Mbak? Slide ke-45. Slide ke-45. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Oke, apa yang mau kita diskusikan? Kan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu ada sekitar 4 kali ya Pak, yang dimulai dari tahun 45 sampai 99. Nah, pertanyaan saya tuh, apa sih pengaruh bagi bangsa Indonesia dari dulu sampai tahun 99 karena banyaknya perubahan konstitusi yang pernah berlaku? Oke, apa pengaruhnya konstitusi buat perkembangan bangsa? Kira-kira begitu ya. Sebetulnya antara konstitusi dengan perkembangan bangsa itu saling mempengaruhi. Perkembangan bangsa mempengaruhi konstitusi, konstitusi mempengaruhi perkembangan bangsa. Karena biasanya konstitusi itu berubah ketika bangsa itu berubah. Mari kita lihat.
Tahun 1945 konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, itu tahun 45. Negara kita bentuknya adalah Republik Indonesia. Oke, Republik Indonesia merdeka bla bla bla, tapi masih punya tantangan dari Belanda karena Belanda akan terus-menerus menyerang karena bagi Belanda wilayah Indonesia adalah bagian dari wilayah kerajaan Belanda. Kemudian negosiasi. Hasil negosiasinya Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia kalau dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Maka kemudian sebagai bagian dari teknik ya, ini namanya teknik diplomasi. Sebagai bagian teknik diplomasi, maka kemudian Indonesia merubah diri menjadi Republik Indonesia Serikat. Ketika menjadi Republik Indonesia Serikat, maka Undang-Undang Dasar 1945 kan tidak berlaku karena beda, bentuk negaranya beda. Maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Oke, RIS jalan, Belanda kemudian mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, sesudah diakui kedaulatan Indonesia, maka para tokoh kita itu beranggapan diplomasi sudah cukup, maka mari kita kembali ke negara kesatuan. Maka kemudian tampil siapa itu? Muhammad Yamin ya? Muhammad Nasir, namanya hampir sama. Maka kemudian tampil Muhammad Nasir menyampaikan mosi integral di parlemen. Dia mengajak semua anggota parlemen untuk melakukan apa yang disebut sebagai mosi integral. Menyatakan Indonesia tidak lagi menjadi RIS tapi menjadi NKRI. Jadi RIS berubah menjadi NKRI. Nah, maka kemudian berubah menjadi NKRI. Belanda sudah terlanjur mengakui kedaulatan, sudah selesai. Kalau soal perang itu kan urusannya Sudirman ya. Perang itu urusannya tentara. Bagi politisi yang penting urusan politik selesai, diplomasi selesai. Kalau soal perang, tentara sudah siap. Jadi Belanda sudah terlanjur mengakui kedaulatan, maka kemudian Indonesia punya posisi politik yang bagus di kancah internasional. Nah, ketika sudah menjadi RIS, kemudian menjadi NKRI, kan butuh undang-undang dasar yang baru itu. Maka kemudian diberlakukan undang-undang dasar sementara. Ketika undang-undang dasar sementara diberlakukan, Soekarno kemudian berpesan agar segera dibentuk undang-undang dasar yang tetap, tidak yang sementara. Maka kemudian Soekarno mendirikan apa yang disebut dengan Badan Konstituante. Badan Konstituante adalah lembaga yang ditugaskan oleh Soekarno, sebetulnya ditugaskan oleh seluruh bangsa Indonesia, kira-kira begitu ya, melalui Soekarno, untuk menyusun konstitusi, untuk menyusun undang-undang dasar. Tetapi ditunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai tahun 1959 nggak muncul undang-undang dasarnya, karena Badan Konstituante terdiri dari orang-orang politik. Anda kan tahu ya, kalau orang politik kalau mengambil keputusan kan lama. Maka kemudian akhirnya oleh Soekarno dibubarkan Badan Konstituante, dan kemudian beliau menyampaikan sebuah dekret yang kita kenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekretnya antara lain adalah memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 berlaku, maka itu yang kemudian digunakan sampai sekarang. Jadi, kalau ada pertanyaan, kalau nanti di ujian ada pertanyaan, atas dasar apa Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sampai saat ini? Dasarnya adalah bukan keputusan PPKI. PPKI kan 18 Agustus 1945, bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 yang kita berlakukan hari ini, itu dasarnya adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi itulah jasanya Soekarno ya, bagaimana dia kemudian meletakkan UUD 45 sebagai undang-undang dasar. Nah, kemudian nanti dinamikanya adalah sesudah 99 ke sini, ketika kemudian undang-undang dasar kita direvisi atau diamandemen. Nah, ada perbedaan amandemen antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat, amandemen itu undang-undang aslinya tetap. Undang-undang dasarnya tetap, kemudian dilampirkan di belakang perubahannya. Itu gaya amandemen Amerika Serikat. Gaya amandemen Indonesia dicampur di dalam batang tubuhnya. Sehingga kemudian bagi generasi muda sulit, ini mana yang asli, mana yang baru. Mana yang 45, mana yang 2020, misalnya begitu. Nah, itu menjadi bahan kritik dari para ilmuwan bahwa teknik amandemen kita tidak sehebat teknik amandemen Amerika Serikat yang masih memperlihatkan konstitusi aslinya, baru kemudian dilampirkan amandemennya. Kita kan dicampur di dalam batang tubuhnya, sehingga kemudian menyulitkan orang untuk melihat mana yang asli, mana yang amandemen. Walaupun sebetulnya bisa aja, nanti kan lihat aja di perpustakaan ya, undang-undang dasar yang lama seperti apa, yang baru seperti apa.
Nah, itulah kira-kira mengapa kemudian saling mempengaruhi antara perkembangan bangsa dengan konstitusi. Konstitusi mempengaruhi perkembangan bangsa, bangsa mempengaruhi perkembangan konstitusi. Apa alasannya saya bilang konstitusi mempengaruhi perkembangan bangsa? Pemilihan presiden secara langsung itu kan dibuat di konstitusi yang hasil amandemen. Berarti apa? Konstitusi mempengaruhi perkembangan bangsa. Jadi saling mempengaruhi. Perkembangan bangsa mempengaruhi konstitusi, konstitusi mempengaruhi perkembangan bangsa. Oke, itu sudah 2 slide ya. Slide terakhir Mbak. Kalau masih di slide ini lagi boleh? Oh boleh. Kamu slide berapa tadi? Malah lupa saya. 45. Oke, apanya yang menarik? Kan tadi kan dalam konstitusi itu kan sistem pemerintahan Indonesia kan ganti-ganti ya Pak, dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Perbedaannya itu dari sistem presidensial sama sistem parlementer itu di lembaganya aja, apa ada perbedaan di lain? Ya. Perbedaannya itu sebetulnya di sistem pemerintahannya, dan kalau sudah di sistem pemerintahannya berbeda, biasanya dia masuk ke segenap penjuru ya. Kan awalnya itu kalau yang presidensial, presiden menunjuk menteri dan menteri bertanggung jawab pada presiden. Tapi kalau yang parlementer, menterinya bertanggung jawab pada parlemen dan yang menunjuk juga parlemen. Makanya kemudian nanti Anda paham ketika parlementer. Ketika Indonesia menganut parlementer itu kadang-kadang ada kabinet yang umurnya cuma 3 bulan. 3 bulan selesai karena ada perdebatan di parlemen, yang ini dimundurkan, yang ini diganti. Suka-suka orang parlemen ya. Anda kan tahu kalau parlemen itu jumlah orangnya banyak, sehingga putusnya tiap hari berubah tergantung situasi terkini gitu ya. Maka kemudian itu nanti menyeruak masuk ke segenap aspek kehidupan. Tentu pada kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, kalau nanti Anda lihat sejarahnya ketika Indonesia berada di sistem parlementer, kinerja pemerintahannya negatif. Maksudnya negatif itu kurang baik begitu. Inflasi meningkat dan lain sebagainya. Sehingga kemudian harus kembali ke sistem presidensial supaya kabinetnya tuh kokoh gitu loh. Kabinetnya tidak mudah diganti-ganti, kecuali memang ada menteri yang agak berkinerja buruk diganti. Oke, tapi kalau satu kabinet dirubah itu mengacaukan kinerja pemerintahan ya. Gitu. Oke Mbak, saya pikir cukup ya. Terima kasih. Sekarang terakhir kita ambil yang paling bawah. Wah, dikasih 3, sedikit sekali dia. Nomor 1 cuma 3 kata, nomor 2 6 kata, nomor 3 kosong. Siapa itu? Siapa yang merasa? Silakan ke depan. Oh, benar. Kamu ya? Benar. Oke, kalau gitu kita langsung mainkan slide-nya aja. Mungkin kamu belum sempat ya. Panggilanmu apa? Edward? Edu Pak. Edu. Siapa? Ya, panggilannya Edu ya. Edu tuh bagusnya education gitu ya. Mendidik. Ya ini tokoh terakhir kita. Sesudah ini kita bisa bubar ya. Ayo Edu. Pertanyaan saya itu di Slide keberapa? slide ke-8 Pak. Slide ke-8. Mari kita lihat sahabat sekalian. Slide ke-8. Slide ke-8 tentang Pancasila. Oke. Silakan Mas Edu, apa yang mau kita diskusikan di slide ke-8? Dalam slide ke-8 itu yang saya tanyakan itu Pancasila dalam agraria atau pertanian itu seperti apa? Oke. Beliau melihat slide ke-8. Di slide ke-8 itu Pancasila dalam agraria pertanahan. Di situ saya perlihatkan buku-buku yang sempat saya tulis yang tentunya berhubungan dengan Pancasila ya. Misalnya di buku pertama itu yang paling atas, itu livelihood. Itu tentang penghidupan, itu tentang, Anda sudah baca bukunya toh? Itu ngandakan kontemporer itu. Ya, itu tentang bagaimana orang yang tidak punya tanah diberi tanah oleh mereka yang punya tanah meskipun hanya hak garap. Itu kan bagian dari Pancasila toh, berbagi, humanis, ya. Kemudian buku yang berikutnya Land Reform Lokal, itu mirip dengan yang digandakan kontemporer, tapi dia luas bidang tanahnya aja yang beda ya. Kalau yang digandakan itu satu keluarga yang tidak punya tanah dapat 45 ubin, kalau yang di Land Reform Lokal itu yang tidak punya tanah dapat 90 ubin, jadi lebih luas karena memang jumlah penduduknya lebih sedikit.
Kemudian buku yang ketiga, Sosioekologi, itu di Kalimendong. Anda sudah baca juga itu ya. Itu tentang bagaimana masyarakat dididik, masyarakat diarahkan oleh kepala-kepala desa yang berurutan itu untuk menjadi masyarakat yang menghormati ekologi, menghormati kondisi lingkungan. Itu kan bagian dari cinta tanah air ya. Menghormati kondisi lingkungan, daerah yang terjal itu ditanam tanaman keras jadi hutan, kemudian bisa ditebang, dipanen, ditanam salak, bisa dipanen, sehingga kemudian ekonominya meningkat. Buku yang berikutnya karakter masyarakat itu yang di lereng Merapi. Ya bagaimana kita mengevakuasi masyarakat dalam waktu cepat, caranya bagaimana dengan menyediakan jalan. Bagaimana cara menyediakan jalan dengan konsolidasi tanah. Tanah siapa? Tanah masyarakat. Ya, jadi itu humanisme. Kemudian buku yang berikutnya relasi kuasa. Itu tentang bagaimana kepala desa mengelola desanya. Ya. Ada yang didorong untuk maju, ada yang kemudian diredam emosinya, diredam ambisinya agar kemudian tidak mengganggu jalannya kemajuan desa. Itu di relasi kuasa. Kemudian ada transmisi sosial. Bagaimana memindahkan isi kepala orang BPN ke masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, diskusi dan lain sebagainya. Itu bagian dari nilai-nilai Pancasila. Jadi semua buku itu bagian dari nilai-nilai Pancasila ya. Tinggal nanti kemudian Anda baca masing-masing dan kemudian nanti Anda akan temukan poin-poin itu ya. Kan kita sudah baca yang Anda kan kontemporer kemarin ya. Begitu Mas Edu. Slide keberapa lagi? Slide ke-27 ya. Itu ada 3 slide begitu. 27, 28 dan 29. Jangan satu slide aja, pilih satu aja. Siap. Satu slide keberapa? Pilih satu. Ya, pertanyaan saya di sini itu Slide keberapa? Slide keberapa? Cepat, tegas. Laki-laki kan? 27 Pak. 27. Oke, slide ke-27. Apa yang kita diskusikan di slide ke-27? Slide ke-27 itu tentang pengertian Pancasila secara etimologi ya. Ya, Pak. Pertanyaan saya itu perbedaan pengertian Pancasila secara etimologi, secara pengertian Pancasila secara terminologi dan pengertian Pancasila secara histori. Oh, kamu pengen 3 slide. Kalau gitu selesai ini langsung bubar kita ya. Oke, dia borong 3 slide. Slide 27, 28, 29. Itu ada Pancasila secara etimologi, Pancasila secara terminologi, dan Pancasila secara histori. Itu sebetulnya sudah jelas ya di slide itu ya. Yang etimologi itu kan ilmu tentang bahasa, linguistik. Jadi apa makna dari sebuah istilah. Maka kemudian secara istilah Panca 5 sila dasar, berarti kalau bilang Pancasila berarti 5 dasar. Itu secara etimologi, ilmu tentang bahasa ya. Secara terminologi, Pancasila yang dimaksud, terminologi itu artinya istilah ya. Istilah Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang dimuat di pembukaan UUD 1945. Bukan Pancasila yang dimaksud yang dimuat di buku-buku yang lain. Tapi yang dimaksud adalah Pancasila yang dimuat di pembukaan UUD 1945. Sehingga kemudian nggak boleh ditafsirkan sebagai Pancasila yang lain gitu ya. Kemudian Pancasila secara histori itu lihat sejarahnya. Oh, di India misalnya Pancasila itu artinya apa? Artinya 5 aturan moral yang harus ditaati. Kemudian menurut Empu Prapanca, Pancasila itu berarti 5 pantangan. Di India yang harus ditaati, Empu Prapanca bilang 5 pantangan. Kemudian Sutasoma bilang Pancasila itu berarti pelaksanaan kesusilaan. Dan kemudian Pancasila diartikan sebagaimana yang kita pahami sekarang. Jadi Pancasila itu maknanya berubah-ubah ya. Pada awalnya dia berarti 5 hal yang harus dilakukan. Kemudian oleh Empu Prapanca dimaknai sebagai 5 hal yang harus dihindari. Kemudian muncul lagi Sutasoma Empu Tantular, Pancasila itu sesuatu yang harus dilaksanakan, kesusilaan, dan itu kemudian digunakan oleh Soekarno untuk menyatakan bahwa Pancasila itu 5 dasar negara yang harus dilaksanakan ya. Jadi maknanya makin kesini makin ketat bahwa Pancasila itu harus dilaksanakan, kira-kira begitu. Itu perbedaan antara histori, terminologi, dan etimologi. Etimologi itu bahasa, terminologi itu istilah, kemudian histori itu sejarah. Begitu Mas Edu. Oke, kalau gitu selesai. Terima kasih, sudah 4 slide ya. Ya, aplaus buat Edu.
nanti kalau ujian jangan begini ya. Kalau ujian kan harus jelas itu jawaban seorang sarjana pasti lebih hebat ya. Oke, mahasiswa sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ada yang mau bertanya sebelum kita bubar? Gak ada? Oh ya. Ada mahasiswa baru di sini? Mana? Oh banyak. Oke. Untuk yang mahasiswa baru, nasihat saya adalah menyesuaikan diri saja, masuk ke WA group, kemudian ikuti perintahnya. Tugas yang kemarin dimaafkan. Ya, tugas yang kemarin karena sudah lewat, saya maafkan. Nanti kita masih ketemu sampai 14 kali pertemuan, jadi masih banyak tugas-tugas yang lain. Menyesuaikan, tanya sama kontes ya, Pak. Kira-kira apa yang harus dikerjakan ya. Dan kemudian ikuti WA grupnya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, seperti biasa, pertemuan di kelas kita efisien. Sesudah itu silakan Anda laksanakan tugas dari dosen-dosen yang lain. Kalau mau ke perpustakaan juga silakan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.